Halo, shalom adik-adik, kabar berkat. Apa kabar? Pasti kabarnya sehat dan luar biasa. Oke, adik-adik kabar berkat. Gimana hari ini sekolahnya selama 1 minggu? Apakah sudah libur ataupun masih sekolah? Mungkin yang masih sekolah sudah bertemu tatap muka onsite dengan teman-teman yang lain mungkin. Pasti adik-adik kabar berkat sungguh senang sekali ya. Oke, adik-adik kabar berkat, saatnya kita siapkan diri untuk menyambut kehadiran Tuhan ataupun memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Oke adik-adik kabar berkat, mari kita naikkan lagu pujian Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Nyanyikan selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu adik-adik kabar berkat, sebelum kita melanjutkan pujian menyenangkan hati Tuhan, kita saatnya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami sungguh-sungguh sangat bersyukur buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikan yang selalu hadir, yang selalu mengasihi kami ya Tuhan. Buat terkhusus adik-adik Aba berkat yang senantiasa mengikuti ibadah sekolah minggu Aba berkat baik lewat Zoom dan YouTube ya Tuhan. Kau memberkati mereka, kedua orang tua mereka, dan berkati mereka agar lebih fokus lagi dalam ibadah ini, dan berkati guru-guru sekolah minggu yang melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik apa berkat, kita ayo berdiri ataupun bersemangat memuji Tuhan karena kita mau berkirang-kirang, bersorak-sorak buat Tuhan. Kita nyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian.
raja, Kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke, adik-adik apa berkat, jangan lupa nanti memberikan persembahan kepada Tuhan yang terbaik. Oke, adik-adik apa berkat, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Evi Sinuraya. Mari adik-adik apa berkat, siapkan Alkitabnya karena kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan dirinya karena Tuhan senang melihat adik-adik apa berkat mendengarkan ceritanya. Oke adik-adik apa berkat, kita nyanyikan lagu pujian, baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, beri haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari, kalau mau tunggu. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, beri haleluya. Baca kitab suci tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Oke adik-adik apa berkat, selamat mendengarkan. Shalom adik-adik Abah. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kakak akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih kami sudah memuji-muliakan Tuhan. Tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati kami, pendengaran kami, telinga kami. Bahkan untuk Tuhan berkati agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami mengerti dan kami dapat memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik Abah, shalom, apa kabarnya? Kakak yakin dan percaya adik-adik Abah dimanapun dan adik-adik Abah berada pasti dalam keadaan sehat, tentunya dengan sukacita yang daripada Tuhan Yesus. Adik-adik Abah, tidak terasa ya, ini sudah pertengahan bulan 12. Tentu kita tahu bahwa hari-hari perayaan, mendekati perayaan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus juga sudah mulai dirayakan. Adik-adik Abah, tentu ada sukacita yang besar dalam setiap kita untuk terus untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus yang sudah lahir ke dunia ini, dan tentunya untuk menebus dosa-dosa kita. Adik-adik Abah, tentunya di bulan-bulan Desember ini tentunya cerita kita pun bahkan pasti mengenai hal-hal memperingati bagaimana kelahiran Tuhan Yesus, bahkan menceritakan bagaimana Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Nah adik-adik Abah, tentu adik-adik Abah tahu apa cerita kita pada minggu ini, atau mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang sedikit tahu, atau mungkin ada yang tidak tahu. Nah adik-adik Abah kenal siapa itu suami Maria? Pastinya kenal, yaitu Yusuf suami Maria. Adik-adik Abah, Yusuf ini adalah seorang tukang kayu. Ia adalah seorang tukang kayu, ia adalah seorang yang sederhana, tetapi Alkitab mencatat bahwa ia adalah seorang yang rendah hati. Ia adalah orang yang tulus, orang yang baik, orang yang
bahkan dikatakan mengasihi, saling mengasihi banyak orang. Nah, adik-adik Abah, Yusuf ini ternyata adalah keturunan Raja Daud yang berasal dari kota Nazaret, yaitu di kota Bethlehem. Adik-adik Abah, biarpun Yusuf ini seorang yang sederhana, biarpun Yusuf ini adalah tukang kayu, tetapi ia adalah orang yang baik, ia adalah pemurah. Karena apa? Ia menerima Maria apa adanya. Kenapa sih Kak apa adanya? Emang kenapa Maria ini sebelum menikah dengan Yusuf atau masih sebagai tunangannya dikatakan ia sudah mengandung, tetapi ia mengandung daripada Roh Kudus. Artinya Roh Kudus yang membuat Maria untuk mengandung bayi. Bayi siapa? Bayi Yesus, adik-adik Abah. Makanya ia tetap menerima Maria ini apa adanya, tentunya dengan pimpinan Roh Kudus. Adik-adik Abah, pada saat mereka sudah menikah, pada saat itu mereka sudah bersama, Maria ini sudah hamil dalam keadaan hamil besar, adik-adik Abah. Dia sudah hamil. Tahu dong gimana posisi ibu-ibu hamil? Pernah lihat dong pastinya, atau ada yang belum pernah lihat? Nah, adik-adik Abah, Maria ini dalam keadaan sudah hamil besar dikatakan. Nah, firman Tuhan kita pada pagi hari ini, adik-adik Abah boleh baca di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Adik-adik Abah boleh baca sekali lagi. Nanti kalau adik-adik Abah mungkin kurang mengerti ceritanya, atau adik-adik Abah pingin lagi lebih detail mendengarnya, lebih tahu, adik-adik Abah boleh dibantu mama papanya baca untuk kelas kecil Lukas 2 ayat yang pertama dan ketujuh. Itu menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus lahir. Nah, adik-adik Abah, pada saat posisi Maria ini hamil besar, pada saat itu penguasa Kaisar Agustus, penguasa Romawi, itu mengeluarkan perintah untuk setiap orang Yahudi mendaftarkan dirinya di tempat kelahirannya. Artinya kalau zaman sekarang yaitu dikatakan yaitu sensus penduduk. Nah, adik-adik Abah, akhirnya Yusuf ini harus membawa Maria kembali kepada kampungnya, dikatakannya itu kota Bethlehem. Adik-adik Abah, ke kota Bethlehem bukanlah hal yang dekat, bukanlah hal yang mudah, tetapi dari tempatnya sekarang itu ke kota Bethlehem itu adalah hal yang adalah perjalanan yang cukup panjang. Nah, adik-adik Abah, dikatakan bahwa pada saat-saat itu untuk mengunjungi atau untuk kembali ke kota Bethlehem tidaklah mudah. Ada transportasinya yang sulit, bahkan jalanannya mungkin kalau dulu itu masih bebatuan besar, pendakian, bahkan turunan. Adik-adik Abah, untuk orang hamil kayak Ibu Maria ini tentunya bukanlah hal yang mudah. Dia harus membawa perutnya yang besar, dia harus berjalan. Adik-adik Abah, coba dipraktekkan bagaimana, pasti sangat sulit. Nah, tetapi karena perintah Kaisar ini, Kaisar Agustus, bahwasanya mereka harus mendaftarkan diri ke kota asalnya masing-masing. Nah, adik-adik Abah, tetapi Yusuf tetap mengikuti perintah Kaisar. Akhirnya dia membawa Maria ke kota Bethlehem. Mungkin adik-adik Abah bisa kita jelaskan bahwa di perjalanan itu pasti Maria kelelahan, pasti Maria kesulitan mungkin dalam berjalan. Maria karena perutnya yang sudah besar, akan tiba saatnya melahirkan, tentunya sulit untuk perjalanan yang akan dilalui. Tetapi mereka dapat melaluinya. Mereka tiba di kota Bethlehem dengan keadaan yang sehat. Tetapi adik-adik Abah, karena si Maria ini sudah hamil besar, dia mungkin sudah karena tiba waktunya untuk melahirkan, akhirnya Maria pada saat itu mau melahirkan adik bayi. Nah, melahirkan tentunya perlu tempat dan orang untuk membantu. Tapi ketika Yusuf suami Maria mencari tempat atau penginapan untuk tempat Maria melahirkan, dia cari ke sana, dia cari ke sini, di sini nggak ada. Dia cari lagi ke sini nggak ada. Dia cari ke sana, nggak ada juga. Adik-adik Abah, tidak ada satupun tempat penginapan atau rumah untuk dapat
Maria tempati untuk melahirkan. Akhirnya Yusuf ini bingung, bagaimana ini? Istriku mau melahirkan, anakku akan lahir, tetapi tidak ada tempat. Yusuf sangat bingung, dia terus berusaha untuk mencari penginapan atau untuk mencari tempat atau mencari rumah untuk Maria boleh melahirkan. Tapi sampai di situ pun dia tidak menemukan. Yusuf ini sudah lelah mencari, bahkan Maria yang sudah tidak kuat lagi, mungkin di situ dia sudah mau melahirkan. Akhirnya ada seorang yang menawarkan, coba apa yang ditawarkan? Sebuah kandang domba. Adik-adik Abah, tentu kalau dikatakan, masa iya Tuhan Yesus lahir di kandang domba, bau, mungkin kotor. Tetapi adik-adik Abah di Alkitab menuliskan memang pada saat itu tidak ada lagi tempat, bahkan penginapan. Akhirnya Yusuf menerima tawaran itu dan dia membawa Maria ke kandang itu. Adik-adik Abah, tentu sebelum Yusuf membawa Maria ke kandang domba, tentu Yusuf membersihkannya sedikit-sedikit. Yusuf merapikan, Yusuf membersihkan sampai bersih, sampai mungkin sedikit layak untuk ditempati. Akhirnya pada saat itu memang Maria sudah saatnya untuk melahirkan. Melahirkan itu artinya melahirkan adik bayi. Nah, adik-adik Abah, sudah dibersihkan kandang itu, akhirnya Maria dibawa ke situ dan akhirnya Maria melahirkan seorang bayi laki-laki. Dan atas perintah malaikat Gabriel kepada Yusuf untuk diberi nama siapa? Ayo, pasti sudah tahu. Nama Yesus. Nah, adik-adik Abah, Yesus lahir di kandang domba. Yesus lahir di kandang domba di kota Bethlehem, adik-adik Abah. Tentu bukanlah hal yang mudah, perjalanan yang mungkin sulit. Mungkin tadi Yusuf sudah khawatir, bahkan dia tidak tahu, dia bingung di mana Maria ini harus melahirkan. Tapi akhirnya Yesus lahir di kandang domba sesuai dengan dalam Alkitab, kitab suci yaitu Alkitab. Adik-adik Abah, akhirnya Yesus lahir, seorang bayi laki-laki lahir yang bernama Yesus, yang artinya juru selamat umat manusia. Nah, adik-adik Abah, setelah kita mendengar bagaimana sedikit banyaknya kisah tentang Yesus, bagaimana Yesus lahir, adik-adik Abah, tentu ketika kita melihat atau mendengar bahwa Yesus lahir di kandang domba, seperti hal yang tidak layak, seorang juru selamat, seorang Tuhan tidak layak. Tetapi Alkitab mencatat bahwa memang Yesus lahir di kandang domba, kandang yang sederhana. Dia bukan lahir di dalam kerajaan, dia bukan lahir di rumah sakit, tetapi sebuah kandang domba. Nah, adik-adik Abah, itu menunjukkan bahwa kesederhanaan Yesus untuk menyerupai, untuk pendekatannya kepada manusia sederhana. Nah, adik-adik Abah, itu tidaklah menjadi hal yang perlu diperbincangkan atau kenapa sih Yesus lahir di situ. Tetapi adik-adik Abah, bahwasanya Yesus telah lahir sebagai juru selamat umat manusia. Adik-adik Abah, apa sih Kak yang pelajaran yang kita dapat dari cerita ini? Apa sih yang kita dapat? Nah, adik-adik Abah, melalui cerita ini bahwasanya pada bulan-bulan Desember ini, pada mungkin akhir Desember ini, kita banyak sekali merayakan Natal, baik Natal umum, Natal mungkin di berbagai tempat, Natal sekolah minggu, Natal, dan banyak hal yang dirayakan orang lain, banyak Natal, banyak persekutuan yang dibangun di dalam Desember ini. Tapi banyak orang yang sibuk mempersiapkan Natal, banyak orang yang sibuk untuk mempersiapkan kelahiran Tuhan Yesus, atau disebut memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi itu tidak salah, itu memang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya, memperingati hari lahirnya Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik Abah, tahu nggak apa yang kurang? Banyak orang yang sibuk sehingga mereka lupa berdoa. Kenapa sih Kak berdoa? Lupa bersyukur bahwasanya sebenarnya Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus sudah mau lahir. Tuhan Yesus sudah lahir untuk menyelamatkan kita. Kita sering lupa, kita merayakan, tetapi kita lupa
bersyukur. Nah, adik-adik Abah, yang penting adalah bersyukur. Kita lupa sering berdoa, bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Tuhan sudah lahir untuk menyelamatkan kita. Nah, adik-adik Abah, dari cerita ini kita harus ingat bahwasanya tidak hanya memperingati hari Natal, tidak hanya memperingati hari-hari perayaan Natal. Tidak salah, itu tidak salah. Itu memang kewajiban kita sebagai orang yang percaya, orang yang beriman. Tetapi jangan lupa kita doa pribadi kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya kita dapat bersyukur. Kita bersyukur bahwasanya Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia ini sebagai juru selamat umat manusia. Nah, adik-adik Abah, kita seringkali lupa bersyukur, kita lupa berdoa kepada Tuhan. Padahal kita sering Natal, kita sering datang ke gereja untuk merayakan Natal, tapi kita lupa berdoa secara pribadi kepada Tuhan, yang berkata, Tuhan Yesus terima kasih sudah lahir ke dunia menyelamatkan kami, orang-orang percaya. Nah, adik-adik Abah, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bahwasanya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa, kita bersyukur, bahkan lewat kegiatan kita, lewat persiapan kita pun kita bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Tuhan sudah lahir ke dunia ini. Yesus sudah lahir ke dunia ini. Nah, adik-adik Abah, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia ini menyelamatkan kita. Nah, adik-adik Abah, kita tiba di penghujung cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, ayat hafalan kita. Nah, adik-adik Abah boleh catat, keluarkan bukunya, dicatat di dalam Mika pasal yang kelima ayat yang ke-1. Mika pasal yang kelima ayat yang ke-1. Adik-adik Abah tolong dihafal, tolong dibaca berulang-ulang, dan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Lukas pasal 2 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Adik-adik Abah, terima kasih. Kiranya kita tetap bersyukur atas kelahiran Tuhan, karena mau menyelamatkan kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang berdosa. Nah, sekitar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami bagaimana Tuhan sudah lahir ke dunia ini, memperingati Tuhan lahir menyelamatkan kami, orang-orang yang berdosa. Sungguh kami tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan layakkan kami. Terima kasih kami bahwasanya kami ingin mengingat terus, kami mau bersyukur. Untuk setiap kehidupan kami pun kami tetap mau bersyukur. Terima kasih, berkati anak-anak Abah dimanapun mereka berada. Kiranya damai Natal yang akan kami rayakan sepanjang bulan ini memberkati kami, mengingatkan kami bahwasanya kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Rahmu Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik Abah, terima kasih. Sampai bertemu di minggu-minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.